Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kita akan lanjut nih pembahasan mengenai proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, terutama yang akan kita bahas ini mengenai pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk lebih jelasnya, kita bahas dulu yuk perbedaan dari pertumbuhan primer serta pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu sendiri merupakan pertumbuhan dari hasil-hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Jadi, di dalam tubuh tumbuhan ini ada jaringan-jaringan yang masih muda sel-selnya, sifatnya meristematik. Nah, dia merupakan jenis dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem primer, dia eh, sel-selnya yang membentuk embrionya itu dia memiliki 3 bagian yang paling penting, terutama tunas embrionik atau meristem yang letaknya nanti akan ada di apikal atau di ujung-ujung, dia akan membentuk yang namanya calon batang dan daun. Nah, sedangkan sel-sel embrionik yang letaknya ada di akar, dia akan membentuk sel embrionik akar atau sel-sel pembentuk calon akar. Dan untuk menunjang semua proses pembentukan ini, calon batang dan calon akar serta calon daun, oleh karena itu di embrio itu ada sel-sel yang namanya kotiledon yang dia akan menghasilkan cadangan makanan. Nah, itu untuk mempersiapkan pertumbuhan primer untuk membentuk calon batang, calon daun, calon akar. Nah, di embrionya ini sudah ada sel-selnya sendiri ya. Tetapi untuk proses pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas pertumbuhan dari hasil aktivitas sel-sel meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini dia ada 2 jenis meristemnya. Nah, untuk yang pertama itu ada kambium dan ada juga kambium gabus. Kambium ini nantinya dia akan membentuk pembuluh yang disebut xilem serta flum sekunder. Nah, tetapi untuk kambium gabus dia nantinya akan membentuk yang namanya velodrem dan juga velum. Oke. Nah, pertumbuhan sekunder ini dilakukan oleh sel-sel meristem sekunder yang menyebabkan pertambahan ukuran diameter tubuh tumbuhan. Jadi yang tadinya bisa mungkin diameternya hanya 1 cm, dia akan melebar dan akan melebar lagi. Nah, pertumbuhan meristem sekunder ini dia akan menambahkan diameternya nih. Makanya kita kenal dengan adanya garis tahun batang. Di situ ya, garis-garis tahunan batang. Kenapa? Karena tadi diameter tubuh tumbuhan itu akan senantiasa bertambah setiap tahunnya. Karena adanya bukti bahwa sel-sel meristem sekunder itu, kambium dan kambium gabus pada tubuh tumbuhan itu bekerja. Yuk kita bahas dulu yuk proses pertumbuhan primer pada tumbuhan. Proses pertumbuhan primer pada tumbuhan ini dimulai dari jaringan meristem apikal. Kenapa disebut jaringan meristem apikal? Karena apikal sendiri ini artinya adalah tepi atau ujung. Nah, otomatis pada pertumbuhan primer ini letaknya itu ada di ujung. Oke ya. Ada di ujung mana? Ada di ujung akar, ada di ujung batang, dan ada juga di ujung pucuk daun. Nah, ada 3 daerah yang menentukan daerah pertumbuhan primer pada akar dan batang. Daerah yang pertama adalah daerah pembelahan sel atau daerah meristematik. Di situ selnya akan selalu bertambah. Selanjutnya sel yang sudah ditambahkan itu akan mengalami proses yang namanya pemanjangan sel. Nah, selanjutnya dia akan mengalami proses diferensiasi sel pada proses pertumbuhan primer. Contohnya, misalnya, ini pada gambar yang pertama ini adalah zona
pertumbuhan primer pada akar, dan gambar yang kedua ini pada batang. Mari kita bahas dulu proses pertumbuhan primer tumbuhan pada akar. Pertumbuhan primer pada akar, nah titik tumbuhnya itu, dia kan kalau pertumbuhan primer pada akar, dia terjadi pada ujung akar ini ya, yang ada di bawah. Nih, antara A sama B, dia ada di ujung akarnya ini. Oke ya, dan dia arahnya adalah ke bawah, bukan ke atas. Nah, pada titik tumbuh akar ini, di ujung akar ini dilindungi oleh suatu struktur yang namanya kaliptra. Nah, kaliptra sendiri ini dia mengeluarkan sebuah enzim yang dia berisi senyawa-senyawa polisakarida atau kita sebut juga dengan lendir kolumella. Nah, kolumella inilah yang melumasi sel-sel meristem apikal akar itu untuk bisa menembus tanah, kan meristem apikal itu selnya sangat kecil dan rapuh sekali. Nah, bagaimana caranya agar sel-sel yang meristematik ini yang ada di ujung akar ini di zona pembelahan itu tidak hilang. Oleh karena itu harus dilindungi oleh yang namanya kaliptra atau tudung akar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi gesekan antara tanah itu agar melindungi juga daerah meristematiknya tadi. Nah, selanjutnya hasil dari pertumbuhan primer akar itu akan membentuk yang namanya 3 daerah, yaitu yang pertama ada protodem. Nah, protodem ini dia akan membentuk yang namanya epidermis akar. Ini ya, ini bagian akar. Jadi nanti protodem ini di daerah diferensiasinya, berarti di bagian atasnya nih, nah dia akan membentuk yang namanya protodem. Jaringan-jaringan protodem ini akan membentuk yang namanya sel-sel epidermis yang melindungi jaringan-jaringan di bawahnya nih, jaringan terluar. Nah selanjutnya dia akan membentuk yang namanya prokambium. Nah prokambium ini dialah yang membentuk bagian dari stele akar. Bagian lingkar tengahnya akar nih, di mana di situ ada sel periske dan sel-sel pengangkut seperti silem dan floem. Ini silemnya, ini ya yang bentuknya kayak tanda X, ini, dan ada juga floem yang mengangkut hasil-hasil fotosintesis menuju ke ujung akar. Nah selanjutnya, untuk bagian tengah pengisi antara epidermis dengan si prokambium atau si stele. Nah, di situ ada jaringan pengisi atau disebut juga korteks akar. Nah, di mana korteks akar sendiri itu dibentuk dari sel-sel parenkim. Nah, jenisnya itu adalah jaringan meristem dasar. Tuh. Jadi dari hasil pertumbuhan primer ini terbentuk tiga, ada protodem, ada prokambium yang membentuk stele, ada juga meristem dasar yang membentuk sel parenkim korteks akar. Gitu ya, itu hasil dari meristem primer. Ada tiga ini. Saya akan highlight di sini ada protodem, dia membentuk epidermis, prokambiumnya dia akan membentuk perisikal silem dan floem, meristem dasarnya dia akan membentuk sel parenkim. So, kita akan lanjut ke pertumbuhan primer pada batang. Nah, di sini sudah jelasin sekali ya, bahwa zona pertumbuhan primer itu dimulai dari ini, dari bagian paling atas. Karena pada batang itu kan dia tumbuhnya ke atas ya. Nah, zona meristematiknya itu berbeda seperti akar. Kalau akar tadi di bawah, otomatis zona meristem batang karena tumbuhnya ke atas, zona meristemnya, zona pembelahannya itu ada di bagian atas. Zona pemanjangannya di tengah setelah meristem dan zona diferensiasinya ada di bawah. Nah, hasil dari pertumbuhan primer ini di daerah diferensiasi dia akan membentuk tiga bagian, tiga jenis sel, yaitu ada protodem, dia akan membentuk yang namanya epidermis. Ini ya, epidermis. Dia asalnya dari protodem. Nah, di sini nih. Nah, selanjutnya akan terlihat ada silem dan floem primer. Nah, keduanya ini berasal dari jaringan yang namanya prokambium.
Selanjutnya, untuk daerah pengisinya antara epidermis dengan bagian tengahnya ini, bagian stelenya, nah di situ ada jaringan yang namanya meristem dasar atau korteks. Jenis selnya itu adalah sel-sel parenkim. Jadi sama seperti bagian akar tadi. Itu merupakan proses pertumbuhan primer pada batang dan akar. Bisa disimpulkan bahwa dalam proses pertumbuhan primer, nah, dia letaknya itu ada di apikal atau ada di pucuk, ya, baik itu pucuk akar, pucuk batang, maupun pucuk daun. Nah, hasil dari pertumbuhan primer itu adalah tanaman menjadi bertambah tinggi, pertambahan tinggi. Nah, pertambahan tinggi ini dia menyebabkan adanya hasil diferensiasi selnya. Diferensiasi selnya itu ada 3. Yang pertama adalah dia akan membentuk yang namanya protodem, ada yang membentuk prokambium. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membentuk jaringan meristem dasar. Nah, di mana sel-sel ini nanti protodem dia itu akan membentuk yang namanya epidermis. Nah, kalau prokambium dia akan membentuk yang namanya stele. Nah, yang meristem dasar dia akan membentuk yang namanya parenkim. Sel-sel parenkim atau jaringan parenkim, jaringan pengisi, jaringan korteks itu namanya jaringan meristem dasar parenkim pada akar dan batang di pertumbuhan primer. Oke, pertumbuhan primer selesai. Mari kita lanjut pembahasan untuk pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder tadi kita sudah tahu ya, yang namanya meristem sekunder itu, pertumbuhan sekunder itu karena adanya aktivitas aktivitas pada sel meristem sekunder, di mana sel meristem sekunder itu kita sudah tahu nih, ada 2 kan, ada namanya kambium gabus. Nah, ada kambium dan juga ada kambium gabus. Nah, hasilnya dia akan menyebabkan yang namanya pertambahan diameter batang. Nah, diameter akar atau diameter batang di sini. Hasil dari pertumbuhan sekunder. Nah, selanjutnya, pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem yang lateral. Jadi, kalau tadi meristem sekunder kambium dan kambium gabus itu merupakan jenis meristem yang lateral, di mana dia menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh ke samping juga selain ke atas. Nah, pentingnya lagi perhatikan bahwa pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan yang dikotil dan gimnospermae saja. Kenapa? Karena mereka memiliki kambium. Untuk tumbuhan yang jenisnya monokotil, ingat, tumbuhan yang jenisnya monokotil, dia itu tidak memiliki yang namanya kambium. Dia tidak ada kambiumnya. Sehingga dia tidak terjadi yang namanya pertumbuhan sekunder. Nah, di sini ya nak ya, pada tumbuhan monokotil dia tidak terjadi yang namanya pertumbuhan sekunder ini. Yuk kita bahas. Tadi kan kita sudah tahu nih, untuk jaringan meristem sekunder, nah meristem sekunder
itu kan ada dua nih. Ada namanya kambium dan ada juga yang masuknya jaringan kambium gabus. Nah, keduanya ini akan saya jelaskan ya. Saya akan jelaskan dulu yang kambium. Untuk jaringan meristem sekunder kambium ini, sel-sel kambium ini, dia mampu menyebabkan tubuh tumbuhan ini bisa memiliki jaringan pengangkut. Dia akan membelah ke arah luar dan ke arah dalam. Untuk kambium ini bisa kamu lihat ya. Nah, untuk kambium ini bisa kamu lihat nih. Nah, kambium ini dia yang, nah ini nih ya, dia yang berwarna hijau. Kalau kamu bayangkan, ini adalah kambium. Nah, bagian luar ini kan dia adalah phloem. Ini adalah phloemnya. Nah, kalau bagian yang dalam, itu adalah bagian silemnya. Nah, aktivitas kambium, pembuluh kambium ini, kambium pembuluh, pada meristem sekunder itu akan menyebabkan silem dan phloemnya ini membelah. Nah, pembelahannya kemana? Untuk kambium, kalau dia membelah ke arah luar, nah karena yang di luar ini adalah phloem, nah sehingga ketika dia membelah ke arah luar, ini kambiumnya membelah ke arah luar, maka akan terbentuk yang namanya phloem sekunder. Ini phloem. Nah, dia akan membentuk phloem sekunder. Ini phloem primernya. Oke ya, di sini nih ada phloem primer. Dia phloem primernya akan keluar. Phloem primer. Nah, di sini jaringan yang baru nih. Akan saya kasih warna biru yang lebih muda ya. Nah, di sini akan dipenuhi oleh phloem-phloem sekunder. Di sini akan ituin phloem yang sekunder atau phloem yang kedua gitu ya. Jadi kalau ke arahnya luar dia akan membentuk phloem. Dan untuk yang silem. Tadi kan silem yang ada di dalam ya. Nah, kalau dia tumbuhnya ke arah dalam, dia akan membentuk yang namanya silem. Silemnya yang ini namanya silem sekunder. Nah, yang di sini silem yang baru hasil dari pembelahan kambium pembuluh ke arah dalam itu dia akan menghasilkan silem sekunder. Nah, bisa dipahamin sampai sini ya. Ini. Jadi, kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah saya akan jelaskan dulu ya di sini ya. Nah, untuk kambium, kalau dia membelahnya ke arah luar, dia akan membentuk yang namanya phloem sekunder. Kalau dia akan membelah ke arah dalam, ingat kalau dalam berarti kan dia silem. Dia akan membentuk yang namanya silem sekunder. Itu adalah kesimpulannya untuk kambium atau pembuluh kambium. Nah, di sini ya, kalau dalam, ke dalam berarti lem. Kalau luar berarti phloem. Gitu. Nah, itu meristem sekunder yang kambium pembuluh. Sekarang kita akan bahas yuk yang namanya kambium gabusnya. Nah, untuk kambium gabus ini kalau kalian lihat ya, kalau untuk kambium gabus saya umpamakan
pada garis yang warna biru ini. Nah, misalnya ini adalah kambium gabus nih. Ini ya, ini kambium gabusnya. Kambium gabus, ini gabus. Nah, pada kambium gabus, kalau dia membelah ke arah luar, nah dia akan membelah ke arah luar. Nah, ini ke arah luar, dia ini akan membentuk yang namanya luar ya, L. Berarti velum, karena dia yang bagian luar. Ini ya, luar berarti dia adalah velum. Oke. Nah, bentar biar saya berikan warna yang berbeda ya. Ini ke arah luar berarti dia velum. Kita akan pilih stabilo yang berwarna lebih cerah. Ini luar berarti di sini velum. Oke ya. Sedangkan kalau kambium gabus ini dia membelah ke arah dalam nih. Nah, yuk kita bahas dulu yuk kalau gimana nih kalau si filmnya ini, kalau si kambium gabus ini membelahnya ke arah dalam. Kalau dia membelah ke arah dalam nih, nah dia ini akan menghasilkan, salah saya kan nih. Oke, kalau dia ke arah luar, ini kan luar ya. Astagfirullah, yuk kita benahi dulu. Nah, untuk yang ke arah luar, karena dia luar, otomatis dia akan membentuk luar ya, velodrome. Dia akan membentuk yang namanya velodrome. Sedangkan untuk yang ke arah dalam ini, nah yang ke arah dalam berarti dia karena lem, dia akan membentuk yang namanya velum. Dari sini ya, berarti kesimpulannya meristem sekunder. Untuk meristem sekunder yang kambium gabus, itu dia mampu mengadakan pembelahan ke arah luar dan ke arah dalam. Untuk yang ke arah luar, dia akan membentuk yang namanya velodrome atau kulit luarnya, dan ke arah dalamnya dia akan membentuk yang namanya velum. Sampai sini saya rasa cukup untuk penjelasan kita hari ini mengenai pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Oke, saya mohon koreksinya apabila ada kesalahan kata. Mohon kalian komen ya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.